English Pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to English Pride. Saat ini kita akan membahas buku Kiat Sukses Usda Bahasa Inggris 2021. Bagi kalian yang belum memiliki buku Kiat Sukses Usda Bahasa Inggris, kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi video ini. Selain kita membahas buku Kiat Sukses Usda Bahasa Inggris, kita juga akan memberikan tips dan trik cara mengerjakan soal bahasa Inggris dengan cepat, tepat, dan mudah. Are you ready guys? Let's start question from number 1. Untuk bacaan dari pertanyaan nomor 1 sampai 3 ini adalah teks deskriptif yang fungsi utamanya adalah mendeskripsikan sesuatu secara spesifik, baik berupa benda, barang, ataupun binatang. Maksud dari spesifik itu adalah secara detail. Atau fungsi yang kedua adalah mengungkapkan rasa bangga si penulis terhadap suatu hal. Nah, untuk pertanyaan number 1, why does the writer write such a text? Mengapa penulis menulis teks tersebut? Ya, jawabannya adalah D, to express his pride to his mother. Untuk pertanyaan nomor 1, itu juga bisa berarti ditanyakan fungsi dari teks deskriptif. Tujuannya apa gitu kan? Yaitu untuk mengungkapkan rasa bangganya, rasa bangga si penulis terhadap ibunya. Nomor 2, the writer's mother is a caring person. Ya, ibu penulis tersebut adalah orang yang peduli. Caring person, orang yang peduli. How do we know? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ibu penulis tersebut adalah orang yang peduli? Kalau yang ditanyakan adalah caring person, maka jawabannya adalah D, karena menunjukkan rasa kepeduliannya ya. Ciri-ciri atau yang ditunjukkan adalah she visits, dia mengunjungi orang yang sakit dan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah option D. Karena yang ditanyakan adalah alasan kenapa ibunya penulis tersebut adalah orang yang caring person, orang yang peduli. Number 3, dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan. Kunci pertanyaan adalah conclude that the writer's mother is a blah 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 person. Bahwa ibu penulis adalah orang yang tadi adalah dikatakan orang yang peduli. Kalau serius nggak mungkin, famous terkenal juga nggak mungkin, cautious atau waspada nggak mungkin. Jawaban yang tepat adalah generous atau baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Jawaban nomor 3 adalah D. Okay, for the next question. Question number 4. Untuk bacaan nomor 4 sampai 6, ini adalah text recount karena menceritakan pengalaman penulis di masa lampau. Dan alasan yang lain kenapa ini adalah text recount, teks ini menggunakan kata kerja bentuk kedua yang memang menjadi ciri khas dari text recount. Pertanyaan nomor 4, what does the text tell us about? Jadi teks tersebut menceritakan tentang apa? Bagi kalian yang sudah membaca teks untuk bacaan nomor 4 sampai 6, teks ini menceritakan tentang pengalaman penulis yang menolong adiknya yang bernama Catur karena tiba-tiba pingsan. Jadi jawaban nomor 4 adalah B, helping the writer's little brother. Number 5, when did the doctor examine Catur? Kapan dokter memeriksa Catur? Untuk pertanyaan dari nomor 5 ini sebenarnya bisa dijawab dengan logika saja. Dokter akan memeriksa pasien ketika pasiennya sudah berada di ruangan dokter, yaitu C, after the nurses took him to the doctor's room. Selain itu, kalian juga bisa membacanya di paragraf pertama dari bacaan nomor 4 sampai 6. Di sana ada keterangan, they took him to the doctor's room and the doctor examined him carefully. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah C. Number 6, when did the event happen? Peristiwa tersebut terjadi kapan? Di sana atau di paragraf pertama tertulis it was around 8 p.m. Berarti peristiwa tersebut terjadi di malam hari, di jam 8 malam. Maka jawabannya adalah B,
B. In the evening. Bacaan nomor 7 dan 8 menggunakan short functional text announcement. Announcement for Ambarukmo Plaza visitor. The sender of the announcement is management. Jadi pengirim dari pengumuman tersebut adalah manajemen dari Ambarukmo Plaza. Pertanyaannya adalah, the officer will forbid the customer to enter the building when they wear bla bla bla. The officer, petugas, akan melarang customer, melarang pengunjung masuk bangunan ketika mereka menggunakan apa, gitu kan? Ini kalian bisa mencari jawabannya di baris keempat atau baris ketiga dari bacaannya. No one is allowed to come in without any mask worn. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk kecuali menggunakan masker. Berarti jawabannya adalah D. Pengunjung akan dilarang memasuki bangunan ketika mereka tidak mengenakan masker. Number 8. Where can the announcement be found? Pengumuman tersebut dengan mudah bisa kita temukan di pintu masuk Ambarukmo Plaza. The entrance of the plaza. Biasanya kan pengumuman tersebut tertempel di pintu kaca yang ada di mall-mall gitu kan. Sebelum pengunjung masuk diharapkan membaca pengumuman tersebut bahwa dilarang masuk tanpa menggunakan masker. Bacaan untuk nomor 9 dan 10 adalah short functional text berupa greeting card, kartu ucapan selamat ulang tahun. Penulis surat tersebut adalah Anissa dan ditujukan untuk Zahra yang sedang ulang tahun. Pertanyaan nomor 9, tujuan dari teks tersebut adalah A. Give warm bless on someone's birthday. Untuk memberikan doa atas ulang tahun seseorang. Nomor 10, Anissa mengatakan, I hope this wonderful day will fill up your heart with joy and blessing. Saya berharap hari-harimu akan dipenuhi dengan kesenangan dan juga keberkahan. Oke, maksud dari ucapan si Anissa adalah Anissa berharap bahwa Zahra memiliki hidup yang lebih menyenangkan atau lebih baik. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah C. Nah, ini adalah text procedure. Ciri-cirinya di sana ada ingredients atau bahan-bahan yang digunakan sama procedures, langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan fungsi dari text procedure ini adalah menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara menggunakan sesuatu. Question for number 11 is, setelah membaca teks, the readers are expected to able to. Setelah membaca teks, pembaca diharapkan bisa membuat puding buah. Ya, ini sesuai dengan judul dari teks prosedur tersebut. Nomor 12, apa yang harus kamu lakukan sebelum menuangkan campuran puding ke cetakan? Nah, ini kalian bisa mencari jawabannya di langkah nomor 4. Yaitu arranging the sliced strawberry in a pudding mold. Number 13, apa yang akan terjadi jika kita berhenti mengaduk dan mematikan kompor? Ini ada di langkah nomor 3. Turn off the stove and continue stirring until the stem is gone. Berarti jawabannya adalah C. There will be stem on the bottom of the pot. Baik, untuk bacaan nomor 14-16, ini adalah teks naratif atau dongeng. Fungsi teks naratif adalah untuk menghibur pembaca, dan ceritanya ini merupakan cerita khayal atau tidak masuk akal. Selain itu, fungsi dari teks naratif adalah untuk memberikan moral value to the reader, untuk memberikan pelajaran kepada pembaca. Cerita dari bacaan nomor 14-16 adalah tentang seorang putri duyung yang dia ingin pergi ke daratan, dan secara tidak sengaja dia melihat seseorang yang tenggelam di laut. Seketika dia membantunya dan membawanya ke daratan. Akhirnya si laki-laki tersebut
berterima kasih ke Putri Duyung, dan si Putri Duyung ini ternyata jatuh cinta dengan si laki-laki tersebut. Oleh karena itu, si Putri Duyung berharap agar dia bisa berjalan ke daratan, sehingga dia pergi ke witch atau penyihir dan memberikan syarat-syarat agar dia bisa berjalan ke daratan. Pertanyaan nomor 14. What did Little Mermaid do after she listened to the announcement? Apa yang dilakukan oleh Putri Duyung kecil setelah dia mendengarkan pengumuman? Jawabannya adalah C. She went out of the palace back to the sea. Dia pergi dari istana tersebut kemudian kembali ke laut. Nah, ini sebenarnya pengumuman apa? Pengumuman ini adalah pengumuman si laki-laki yang ditolong oleh Putri Duyung tersebut ternyata bertunangan dengan seseorang, sehingga si Putri Duyung tersebut patah hati dan menangis sehingga pergi balik ke laut lagi. Number 15. The mermaid agreed and was soon transformed. Putri Duyung tersebut setuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh penyihir dan kemudian transformed dan kemudian berubah. Kata transformed is closest in meaning to, jadi sinonim ya. Closest in meaning itu adalah kalian diminta untuk mencari sinonim. Mencari sinonim dari kata transformed adalah changed atau A, berubah ya. Kalau renovated, merenovasi atau memperbaiki, convinced, meyakinkan, requested, meminta. Number 16. Apa pelajaran yang kita dapat dari kisah tersebut? Adalah C. Don't expect too much. Ya, jangan berharap lebih terhadap suatu hal. Kenapa jawabannya C? Ya karena si Putri Duyung tersebut berharap bahwa si laki-laki yang ditolongnya itu masih ingat dengan apa yang diperbuat oleh Putri Duyung, dan si Putri Duyung juga berharap agar si laki-laki itu juga jatuh cinta dengan Putri Duyung tersebut, sehingga jawaban nomor 16 adalah C. Next question, number 17 to 19. Nah, ini adalah jenis text report. Text report itu hampir sama dengan text deskriptif, yang pada intinya mendeskripsikan sesuatu. Kalau deskriptif secara spesifik, jadi yang dideskripsikan itu spesifik. Kalau text report yang dideskripsikan masih general. Nah, untuk nomor 17 sampai 19 itu adalah text report karena yang disampaikan adalah social insect atau serangga gitu kan. Tidak spesifik serangga yang mana, seperti itu. Pertanyaan nomor 17. What does the text discuss? Teks tersebut mendiskusikan tentang apa? Yaitu B. Insects that live in colonies. Serangga yang hidup secara bergelombor. Nomor 18. How are the change in the colony initiated? Untuk menjawab pertanyaan nomor 18, kalian bisa menjawabnya dengan membaca bacaan di paragraf ketiga kalimat akhir. Di sana tertulis, commonly, both behavioral and developmental changes are initiated by pheromones, chemical messengers that convey information from one member of a colony to another. Jadi jawaban untuk nomor 18 adalah A. By using chemical messengers to convey information among them. And then number 19. Blah blah blah, its need must be communicated to the individual members and those individual must act accordingly di paragraf ketiga. Nah, untuk menjawab pertanyaan kata referensi, kalian harus membaca di kalimat sebelumnya. Yang dimaksud dari its di sini adalah C, the societies. Question for number 20 to 22. Bacaan nomor 20 sampai 22 ini adalah jenis text report yang menjelaskan secara umum tentang tradisi siraman kepada pembaca. Pertanyaan nomor 20, what is the benefit of reading the text? Apa manfaat dari membaca teks siraman tersebut?
Ya, jawabannya adalah A. Setelah membaca teks tersebut, pembaca diharapkan mendapatkan informasi yang faktual tentang ritual siraman. Number 21. What is the main idea of the first paragraph? Ide pokok dari paragraf pertama. Ya, untuk mencari ide pokok ini, kalian harus mencari kata yang bisa mencakup atau bisa menggambarkan di paragraf itu. Jadi jawabannya adalah D. The word siraman has a certain meaning. Kata siraman memiliki makna tertentu. Nomor 22. This holy bathing ritual is done to purify the would-be mother and the baby. Acara mandi yang suci ini dilakukan untuk mensucikan calon ibu dan anaknya. Kata ritual memiliki makna yang sama dengan custom atau adat atau bisa diartikan juga dengan kebiasaan. Jawaban yang tepat nomor 22 adalah C. The last question, pertanyaan terakhir adalah untuk bacaan nomor 23 sampai 25. Ini adalah lagu. Inti dari lagu ini adalah menceritakan tentang persahabatan ya. Pertanyaan nomor 23. The song is about fellowship atau persahabatan. Childhood, masa kecil. Loneliness, kesendirian. Devotion, itu kesetiaan. Number 24. The singer feels blah 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 in the song. Penulis merasa bagaimana di lagu ini? Penulis merasa termotivasi di lagu ini. Number 25, the last number. The singer has his or her friend have similarities blah blah blah. They possess distinctive character. The correct word to complete the sentence is but. Jadi jawaban untuk pertanyaan terakhir nomor 25 adalah D. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembahasan dari buku USDA 2021 ini. Jangan lupa di-subscribe dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membahas. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.